Lori emosi banget. Itu kamu tahu mbak, sakit hatinya sampai Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, terkadang saya tertanya-tanya ya pemirsa, kalau seperti orang-orang ya setanah air saya itu, yang wanita-wanita hebat itu ya, yang bekerja sebagai ART ke luar negeri begitu. ART itu untuk pengetahuan orang Malaysia, asisten rumah tangga atau kalau di Malaysia disebut orang kaji begitu ya. Nah, padahal kan kalau di Indonesia juga ramai ya orang-orang kaya yang mencari ART ya kan. Tapi kenapa ya ramai sekali yang memilih ke luar negeri pemirsa? Kenapa mereka mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu di luar negeri, bukan di Indonesia begitu ya kan? Saya ini selalu bertanya-tanya pemirsa ya. Ya mungkin karena gajinya juga begitu kan. Mungkin ada alasan-alasan lain dari mereka. Jadi ada satu video ya yang telah dibagikan kepada saya mengenai perseteruan antara ART ya dan juga majikan begitu. Jadi mereka ini berdebat di sosial media, bukan aju jontos lah sebenarnya, adu mulut pemirsa ya. Kalau dekat mungkin udah jontos-jontosan itu. Enggak lah. Jadi mereka ini berdebat ya. Perseteruannya agak menarik begitu, dimana mereka ini adalah sama-sama orang Indonesia. Bisa jadi ya majikannya itu mempunyai pengalaman sendiri tentang ART yang pernah bekerja dengan dia, dan juga ART ini pernah mengalami hal-hal yang tidak baik selama dia bekerja di Indonesia. Jadi kita akan dengar ya, dan kita akan tonton drama ART terjadi lagi, tuduhan majikan ke ART. Oke, kita akan dengar baik-baik apa yang mereka debatkan di sosial media ini. Oke, anyway maaf ya pemirsa, tangan saya ini kena minyak panas ya kan. Orang nak goreng ayam, ini goreng tangan. Oke lah, kita akan langsung saja nonton videonya berikut ini. Lori emosi banget. itu kamu tahu mbak, sakit hatinya sampai Yang belum subscribe tolong di subscribe ya channel Perseteruan ini. antara majikan dengan asisten rumah tangganya melalui perang statement di media sosial kini menghebohkan jagat maya. ART yang tak kalah cerdas dan pintarnya dengan majikannya ini menyerang habis pernyataan dari sang majikan. Simak video sampai tuntas. Oh, dia pernah bekerja dengan Lagi drama ART. kakak Tapi ini. sebentar, serius gue mau nanya. Kalau ART nih kalian ya, misalnya siapapun kalian di ART kabur gitu ya, itu yang kalian pikirkan apa sih? hai mbak, izin nge-stage video ya. Aku sebagai ART sing wis 9 tahun dari ART wah masih ning luar negeri, tapi di total sama Indonesia aku mungkin dari ART sudah 13 tahun. Karena menurut gue nggak masuk akal gitu loh. Kenapa harus kabur? Kalau memang lu nggak betah kerja di sini, ngomong. Di Indonesia aku udah ganti berbagai macam majikan. Majikan yang cerewet, majikan yang baik, majikan yang lemah lembut, majikan yang banyak maunya, majikan yang enggak banyak menuntut. Semua udah pernah aku dapatkan. Jujur aja gue ya, siapapun yang masuk kerja di sini dari awal mereka datang, gue itu selalu bilang, pokoknya apapun nih kalian ngerasa nggak serak, kalian nggak betah, kalian ngerasa kerjaan terlalu banyak, apapun itulah alasannya, ngomong sama saya. Kalau memang kamu nggak betah, ya sudah gitu, nggak usah pakai kabur, nggak usah pakai bohong, nggak usah. Saya tidak akan nahan orang dan gue tidak akan mengambil hak lu. Kalau memang itu hak lu, gue pasti akan kasih. Tapi kelemahan semua majikan yang ada di Indonesia itu cuma satu. Mereka tidak bisa dilawan. Mereka tidak bisa disalahkan. Kita sebagai ART Lincah tidak bisa banget. menyuarakan isi hati. Kita sebagai ART tidak bisa berantem sama majikan. Terus kalau majikan Indonesia itu rata-rata juga, kalau kita sebagai ART punya problem, punya masalah ya, semisal kita ada something gitu,
para majikan ini nggak bisa diajak kompromi, diajak berbicara atau diajak sharing, itu nggak bisa. Lu bayangkan betapa shocknya jadi gua pergi, tiba-tiba pulang ke rumah, mbak gua udah kabur. Dan gak cuman itu, semua kontak gitu ya, maksudnya gua telepon udah gak masuk, gua WA juga udah gak dibalas, semua udah diblok sama mereka berdua. Terus kalau kita punya salah juga, mereka itu nggak bisa, nggak mau terang-terangan ngomong sama kita, kamu begini, kamu begitu, ya. Mereka tuh suka ngomongin kita di belakang. Kalau semua orang udah tahu dan kita dengar dari orang lain, barulah majikan ini ngomong sama kita. Itu kamu tahu Mbak, sakit hatinya sampai Harus gitu ya. Terus sejauh ini sih gue belum ngecek ada yang hilang atau enggak ya. Cuman gue nggak mau mikirin ke sana dulu. Serius gue nanya, apa sih yang ada di pikirannya sampai kepikiran untuk kabur gitu loh? Why? ya Allah, aku tak terlupakan seumur hidupku. Belum lagi kalau kita masak, mau icip-icip itu udah diplerokin, mau makan duluan padahal udah lapar, harus nunggu majikan laki-laki Menjiwai pulang kali. atau nunggu kalian semua sekeluarga makan, baru dah kita boleh makan. Kalaupun kalian nanti ngomong, kamu boleh makan duluan, nanti ujung-ujungnya ke tetangga bilangnya kita ART sebagai ART itu nggak sopan, makan duluan, majikan nggak belum makan, kami udah disuruh makan, kami udah makan duluan. Salah. Dan ini kan gue dapet dari kayak makelar atau penyalur gitu ya. Gue telepon ke penyalurnya. Penyalurnya pun kaget. Kenapa? Karena si dua manusia ini itu memang dia ada ngomong ke penyalurnya, bilang mau keluar. Tapi saat dia ngomong ke penyalurnya mau keluar, itu posisinya mereka sudah keluar dari rumah ini, ngerti gak? Jadi dadakan mereka sudah kabur, udah gak di rumah ini, mereka baru WA ke si makelarnya itu. Terus semisal nih ya, kalau di luar negeri kayak begini, anak majikan saya itu rata-rata semuanya habis makan, piring-piring tuh diringkesin semuanya, ditata, ditaruh di wastafel. Itu kami, saya sebagai ART sudah sangat berterima kasih. Ya si makelarnya juga marah lah. Kayak kenapa gitu loh, kok dadakan banget, tiba-tiba banget. Dan di sini posisi gua shock banget, sedih banget, karena gue gak nyangka hal ini akan terjadi. Jujur aja, gue merasa mereka kerja baik-baik aja, gue juga memperlakukan mereka baik-baik aja. Kalau di Indonesia nggak mungkin, semua disuruh ngerjain sama kita. Nih sendok aja nih, kalau bisa ambilin sendok, sendoknya di mana? Di sebelahnya dia. Kita yang di dapur dipanggil, ambilin sendok, ambilin piring, ambilin itu. Di luar negeri kagak ada yang kayak begitu ya. Selama ini nggak pernah ada masalah yang signifikan gitu ya. Biasa-biasa aja, namanya kalau ya kerjaan misalnya ada yang salah, gue kasih tahu ya wajar gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh lah istilahnya. Jadi gue ngerasa oke, gue cocok nih sama dua orang ini dan kayaknya bakal awet nih kerja sama gue gitu. Bahkan di Indonesia tuh guys, mau makan je, nyonya, bu, bapak mau makan, monggo silahkan. Kalau di luar negeri jangan harap, kita udah masak di meja, udah makan aja sendiri, tuh ambil sendok semuanya, ambil sendiri, kita udah masak itu. Mereka udah sangat berterima kasih. Kalau di Indonesia jangan harap. Serius, gue gak ngerti cara pikirnya, alur pikirannya tuh seperti apa. Gue gak bisa paham gitu. Please. Ini gue masih bener-bener masih emosi banget. Itulah alasannya kenapa saya lebih memilih dan lebih suka bekerja sama orang di luar negeri. Karena mereka pikirannya itu lebih luas ya, lebih menghargai juga sama kita sebagai ART. Terus kalau di luar negeri juga kita berantem sama majikan, semisalnya majikan ngomong sama saya, kamu kerjanya nggak bener begini begitu, kita tuh bisa ngelawan. Kalau nggak bener ya udah kamu contohin, kalau nggak bener ya udah. Inilah realita yang terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana jika kita posisi di keduanya? Agak lucu ya. Menjiwai sekali Mbak yang baju hijau ya. Jadi Mbak yang baju hijau ini kalau kita dengar tadi penjelasannya, dia sekarang bekerja di luar negeri ya. Saya kurang tahu dia di negara mana sekarang bekerja, tapi dia pernah bekerja di Indonesia begitu. Dan majikannya ini saya kurang tahu ya, lawan bicaranya ini apa pernah menjadi majikannya sehingga mereka ini berseteru begitu, atau hanya mengeluarkan pendapat ya, pengalaman masing-masing. So kalau saya nilai ya dari majikannya tadi ya, yang majikan ya cerita ya, kita ini kalau
ART menurut saya ya, kalau ART itu dia kalau dapat majikan yang baik pun belum tentu dia bisa betah begitu kan. Karena ya contohnya aja di Malaysia aja juga begitu kan, dapat majikan yang baik ramai juga ya, orang kaji yang bekerja di situ tiba-tiba lari ya, bawa barang kemas majikannya. Salah satunya karena dia berkenalan dengan cowok lain begitu kan. Nah itu nggak semestinya kalau dapat majikan baik itu ART kita betah begitu kan. Dan juga ya salah satu puncak kenapa ART itu lari atau nggak betah itu terkadang kita terlalu cerewet ya. Masalah sedikit aja kita cerewetin, yang masalah yang kita bisa kerjakan kita nggak bisa kerjakan, kita suruh, istilahnya kita ini sudah bayar dia harus bekerja begitu. Janganlah, kasihan ya kan, apalagi mereka itu sama-sama sekampung kita, setanah air kita begitu. Yang enggak harus di tanah air lah, di mana-mana lah ya, di negara mana aja kalau punya ART itu ya dihargailah ya, walaupun dia itu dibayar tapi kan dia bekerja begitu. Dan ya untuk yang bekerja sebagai ART dimanapun kalian berada, mau di Malaysia, di Singapura, di Taiwan atau di mana saja di seluruh dunia ini ya, kalau kalian bekerja tolonglah jaga amanah kalian ya. Kalau 2 tahun ya 2 tahun begitu. Kalau kalian tidak betah, kalian ngomong terus terang dengan majikan, jangan lari, jangan menyusahkan diri sendiri begitu. Dan yang paling penting janganlah kalau kita lari ya atau kita pulang, banyak ya kejadian seperti ini ya, bukan hanya di Malaysia, di mana-mana begitu kan. Mereka itu mengambil barang majikan tanpa memberitahu, itu janganlah ya. Kita menjaga nama baik negara Indonesia. Pula datang dengan baik-baik ya, pulang kita juga dengan baik-baik begitu. Dan pantesan lah saya jadi ingat ya, pernah saya mereaction satu video channel Mbak Cantik. Sesuai ya, tadi Mbak yang baju hijau ini dia cerita kan, sendok aja mau makan aja sendok, padahal dekatnya aja itu manggil ART untuk ngambilin begitu kan. Wah ini dijadiin hamba sekali ya ART di situ gitu. Nah ini pengalaman ya Mbak, nggak apa-apa sih ya. Jadi menurut saya bukan hanya karena gaji pastilah lebih tinggi di luar negeri begitu kan, apalagi kalau yang seperti kerja di Korea ya, di Taiwan, di mana, di Hong Kong begitu. Kebanyakan cewek-cewek atau ibu-ibu di Indonesia yang bekerja sebagai ART itu yang di luar negeri itu kebanyakan kalau nggak di Hong Kong, di Taiwan begitu kan. Nah ada juga sebenarnya orang setanah air itu yang bekerja dengan orang Indonesia sendiri ya, jadinya begini kan ya kan. Jadi kita bisa nilai aja tadi majikannya itu ngomong 2 manusia itu kan, kalau menurut saya tuh nggak beradab sekali begitu. Semarah-marahnya dia tuh ya panggil lah Mbak begitu kan. Pasti mereka punya alasan sendiri. Kalau satu orang yang lari tuh mungkin adalah masalah. Ini sekali 2 orang yang lari itu pasti majikannya yang cerewet. asumsi kemungkinan, tapi ya moga-moga aja enggak lah. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mbak-mbak yang 2 orang itu ya, ART mbak majikan ini yang lari itu punya alasan sendirilah kan. Jadi ya itulah ya, bagi mbak yang pakai baju hijau ini sangat menjiwai ya. Dia menerangkan ya kan, terus tekstur tubuhnya body language-nya itu ikut berbicara begitu, menampakkan dia tuh bahagia, lebih bahagia bekerja di luar negeri daripada tanah airnya sendiri begitu. Karena kalau kita dengar tadi awal-awal dia udah cerita, dia sudah pernah bekerja dengan majikan yang cerewet, yang baik, yang banyak cerita, yang begini. Berarti dia sudah mengalami semua begitu. Dan sewaktu dia bekerja di luar negeri,
beliau mendapatkan kebaikan. Contohnya apa yang seharusnya jadi tugas dia ya, malah anak-anak majikannya itu tidak sungkan-sungkan untuk menolong, meringankan pekerjaannya begitu. Tapi ya pemirsa, saya salpok sekali ya, saya gagal fokus saya dengan baju hijau ini. Wajahnya tuh bersih sekali pemirsa, ya kan? Ya, saya lihat dari tadi putih banget mbak ini begitu kan? Iya kan? Ya, padahal kerjanya cuma ART, tapi wajahnya tuh bersih sekali ya kan, glowing begitu. Pasti gajinya besar tuh di tempatnya bekerja kan. Ya semoga aja lah dimanapun saudara-saudara kita bekerja ya, dia bekerja sebagai ART ataupun dia bekerja di kedai ataupun kerja di pabrik di luar negeri, yang pastinya semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki sehingga mereka bisa membantu saudara-saudara keluarga di Indonesia begitu. Dan kalau mereka mengirim uang, itu tandanya mereka telah menyumbangkan uang mereka kepada Indonesia ya, karena mereka bekerja di luar negeri ya kan, hasil kerja dari luar negeri itu mereka kirim ke Indonesia ya kan. Jadi mereka ini pejuang devisa. Makanya saya kadang kesel saya ya pemirsa, ada sebagian ya orang-orang yang berkomentar ini, netizen ya, yang toksik ini dari Indonesia, mereka memperlekehkan sekali pekerjaan orang kaji nih begitu kan. Padahal mereka itu yang bekerja di luar negeri tuh ya, walaupun mereka itu sebagai ART tapi mereka itu pejuang devisa, janganlah dihina ya. Mereka juga menyumbang kepada negara kita itu, Republik Indonesia ya, walaupun mungkin mereka hanya 1 bulan tuh kirim 10 juta, itu uang ya kan, uang. Tapi memang itulah reality. Mungkin ada yang terjadi seperti itu ya kan. Ya tidak mungkin semua majikan di Indonesia itu seperti itu. Itu adalah masalah individu. Tapi kalau cerita Mbak ini tadi, dia sudah banyak bekerja di tempat yang berbeda di Indonesia tapi pekerjaan dan majikannya itu seperti itu, ya patut aja dia lari ke luar negeri ya kan. Di luar negeri dia lebih bisa dihargai begitu. Itu ya pandangan saya begitu pemirsa. Oke lah. Jadi walaupun kita ini sebagai majikan ya, kita anggaplah orang yang bekerja dengan kita itu seperti saudara kita. Dan orang yang bekerja dengan orang itu harus pakai kesadaran diri. Jangan pula kita udah diperlakukan seperti saudara sendiri, kita mijak kepala. Ada ya seperti itu? Ada nggak? Komen coba di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.